Bu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabar resmi yang ditunggu-tunggu seluruh guru Indonesia. Akhirnya terjawab bahwa TPG THR 100% tahun 2026 dipastikan akan kembali cair. Dan bagi Bapak Ibu Guru yang sedang menanti rapelan TPG Januari hingga Maret atau pencairan bulan April, inilah estimasi jadwal valid dan bukti aturan resminya agar tidak bingung lagi. Jadi kita simak detailnya sampai habis agar tidak termakan berita hoax ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, ataupun buku yang bisa menambah penghasilan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya. Ini jadi yang akan saya informasikan kepada Bapak Ibu Guru yaitu pembaruan resmi terkait dengan jadwal pencairan TPG dan THR ya, tahun 100% untuk guru tahun 2026. Ini kita menganalisis secara regulasi proyeksi pencairan di bulan April dan panduan verifikasi dari dokumen. Nah, untuk informasi pilar utama yang akan disampaikan di bulan ini itu adalah adanya rapelan TPG Januari dan Maret ya, yang SKTP-nya sempat tertunda. Jadi ada pencairan rapelan bulan Januari, Februari, dan Maret ya, yang baru terbit SKTP-nya diprediksikan cair ya di bulan April ini atau awal April tanpa perlu menunggu jadwal reguler akhir bulan. Nah, kemudian tidak ada percepatan, jadi verifikasi itu ditutup tanggal 15 untuk yang timeline pencairan pada TPG di bulan April ini. Ya, tanggal 15 itu adalah proses penarikan data di Dapodiknya. Jadi ada rekomendasi salur ke Kemenkeu di tanggal 20. Nah, untuk ASN maupun non-ASN sebenarnya cairnya itu estimasinya tanggal 21 hingga 30 April. Jadi kita mengacu kepada pencairan pada bulan-bulan sebelumnya ya, bulan Januari dan Februari. Terkecuali di bulan Maret, karena kalau di bulan Maret itu terjadi percepatan proses penarikan data validasi karena waktu itu masih banyak cuti bersama dan liburan untuk Hari Raya Idul Fitri keagamaan. Nah, untuk kepastian THR tahun 2026 ini beda ya Bapak Ibu Guru ya. THR yang dimaksud itu THR 100% itu bukan THR reguler yang seperti Bapak Ibu Guru terima sebelum Hari Raya kemarin. Nah, ini sah karena sudah keluar aturannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 dan Nota Dinas ND 71/PB/2026 yang menjamin tambahan 1 bulan TPG penuh di dalam THR bagi guru yang sudah tersertifikasi. Nah, banyak yang bertanya bahwa mengapa TPG Januari Maret itu terlambat dan apa solusinya. Jadi yang menjadi permasalahan utama itu adalah sinkronisasi data yang belum valid ya, yang membuat data Bapak Ibu Guru itu tertahan ya di dalam sistem. Jadi mungkin Bapak Ibu Guru tidak merasa bahwa saat ini itu sudah memasuki bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret seperti itu. Nah, kunci penerbitan SKTP itu adalah gerbang utamanya. Jadi kalau mau TPG-nya cair, maka SKTP-nya harus terbit dulu. Nah, cuma SKTP terbit ini harus data-datanya itu valid. Nah, hasil pencairan rapelan sekaligus jika SKTP-nya itu baru terbit katakanlah sekarang ya di bulan April, dana tidak hangus Bapak Ibu Guru. Ya, guru akan menerima akumulasi rapelan di tanggal 1 hingga tanggal 3 ya, bulan sekaligus ya. Kemudian proyeksi historis pencairan susulan ya, jadi ada rapelan, jadi normalnya itu Februari 2025 hingga 27 Februari itu pencairan awal SKTP. Kemudian susulan 4 hingga 5 Maret itu pencairan tahap 2 ya, susulan bagi yang terlambat. Nah, untuk awal April itu ada estimasi realisasi ke rekening guru untuk SKTP rapelan yang baru terbit ya. Jadi mungkin Bapak Ibu Guru yang sudah ada di pinggiran kota merasa bahwa saya tidak masalah kok. Ya memang, tapi karena guru-guru yang lain itu adalah banyak, jadi kita tidak bisa memandang suatu permasalahan itu hanya terjadi pada beberapa guru saja gitu. Jadi ada estimasi realisasi ya rapelan yang baru terbit tanpa harus menunggu jadwal rutin tanggal 20 ke atas gitu. Nah, selanjutnya itu adalah
timeline normal ya untuk TPG April siklusnya itu. Jadi kita ketahui Bapak Ibu guru setiap bulannya tanggal 15 itu pasti ada cut off sinkronisasi data. Kemudian tanggal 15 sampai 19 itu adalah verifikasi dan validasi. Dan tanggal 19 itu adalah penerbitan SKTP, tanggal 20 itu rekomendasi salur yang dilayangkan ke Kemenkeu, baru tanggal 20 ke atas lebih, ya 21 hingga akhir bulan, itu baru proses pencairan. Nah ini adalah pola-pola yang harus dipelajari oleh setiap guru ya, biar nanti kedepannya tidak salah paham gitu. Nah ini matriks jalur pencairan TPG ASN dan non ASN. Jadi kalau untuk guru ASN penyalurannya itu yang dari pemerintah daerah adalah Pemda ya. Kemudian penyaluran yang lain itu adalah Menteri Keuangan. Kemudian untuk yang proses itu mekanismenya adalah dana APBN ditransfer ke daerah melalui diproses oleh Pemda. Nah, estimasi waktunya itu berbeda-beda setiap daerah, namun rentang waktu itu dipastikan sebelum hari raya. Nah, sedangkan untuk guru non-ASN penyalurannya itu adalah melalui Puslabdik ya, Kementerian Pendidikan. Mekanismenya itu diproses secara terpusat langsung ke kementerian. Estimasi waktu pencairannya itu antara 21 hingga 30 April sebelum memasuki bulan Mei. Nah, ini bukti hukum kepastian THR 2026 yang masih banyak bertanya. Jadi sudah ada dasar hukumnya Bapak Ibu guru, yaitu di Peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2026 yang secara garis besar membahas tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran THR dan gaji ke-13 di tahun 2026, dan juga ini ya nota dinas ya ND 271/PB tahun 2026 yang lampiran juknisnya itu detail dan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Ya, jadi proses SP2D itu setelah berjalan pada 14 hingga 17 Maret ya melalui sistem RPK BUNP gaji ya. Nah, untuk selanjutnya itu anatomi komponen THR guru. Jadi ada komponen-komponen yang Bapak Ibu guru itu adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umur, serta tunjangan kinerja ya. Nah, ini yang Bapak Ibu guru akan terima itu berdasarkan satu kali tunjangan profesi ya, seperti itu. Nah, untuk payung hukum tambahan TPG itu adalah guru dan dosen yang digaji pokoknya bersumber dari APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja itu dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Nah, ini sudah jelas ya aturannya yang sudah dibahas. Kemudian ini cara memverifikasi surat edaran. Bapak Ibu guru harus cari tahu setiap surat edaran yang diterima itu satu, apakah itu tanda tangan elektronik, kemudian domainnya resmi gitu ya. Itu harus Bapak Ibu guru perhatikan, karena tidak bisa serta-merta langsung kita sikat gitu ya, atau langsung ditelan mentah-mentah. Nah, secara kesimpulan dan tindakannya selanjutnya, jadi Bapak Ibu guru harus pantau info GTK-nya, sesuaikan dengan ekspektasi penyalur seperti apa, dan saring sebelum sharing Bapak Ibu guru informasi yang Bapak Ibu guru dapatkan. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.